Tuhan, sahabat Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyambung midras yang sudah saya sampaikan di hari Sabat yang lalu tentang berkat Kohen, berkat Kohanim, yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6. Dan saudara, berkat inilah yang Tuhan mau agar supaya disampaikan oleh imam besar yang tentunya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar supaya Tuhan memberkati umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Di mana yang menjadi kunci penting di dalam ucapan berkat itu, sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang ke-27, bahwa nama Yahweh harus diletakkan di atas umat Israel. Karena nama Yahweh itulah yang menjadi sumber berkat. Dialah yang memberikan berkat kepada umat Israel. Dan saudara-saudara, Tuhanlah yang paling mengerti, yang paling memahami apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Dengan kata lain, kita nggak usah ajari Tuhan, kita nggak usah kasih tahu Tuhan, karena memang Tuhanlah yang lebih tahu, Tuhanlah yang lebih mengerti, karena Dia lebih mengenal siapa kita. Manusia itu adalah buatan tangannya. Manusia itu adalah ciptaannya. Dia bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Sehingga Dia yang paling tahu berkat apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kita tahu bersama, sejak mereka keluar dari Misraim, dari Mesir, mereka selalu bertanya-tanya. Mereka selalu meragukan tentang negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka ragu dengan kelimpahan yang Tuhan janjikan, bahwa di sana kamu akan menikmati segala kelimpahan. Sehingga berkaitan dengan keraguan inilah, maka frasa yang pertama dalam ucapan berkat Kohen dalam Bilangan pasal yang ke-6 dari ayat 23 seterusnya, di mana di sana ada ucapan berkat, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau atau melindungi engkau. Yifarekah Yahweh weish mereka. Dan kita tahu bersama bahwa Yifarekah itu merupakan bentuk kata kerja memberkati. Dan Yifarekah itu dari akar kata barak. Karena huruf bet ini juga bisa menjadi fet. Maka kita sering dengar ada sebutan abi, ada yang menyebutnya avi, ya, yang artinya bless. Tetapi bukan hanya soal berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam doa, ya, 18 doa dalam Amidah yang kita lantunkan, salah satunya ada. Di poin yang ke-8 itu ada namanya doa untuk kelimpahan. Ha-shanim dalam bahasa Ibraninya. Shanim itu pun dari Shin.
Sehingga kenapa imam-imam atau para rabi-rabi Yahudi ketika mengucapkan berkat Kohen ini, tangannya suka dibentukan begini, ya, yaitu shin. Karena memang ada kata-kata yang berkaitan dengan berkat yang diucapkan ini. Baik yang tadi saya sebut tadi, ada shanin, kelimpahan. Ada juga shalom. Ada juga shaddai. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi bukan cuma berkat kelimpahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan untuk meneguhkan orang Israel. Sehingga kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu datang beribadah kepadaku, ketika kamu hidup menjalankan, melakukan apa yang aku perintahkan, maka berkat ini akan menjadi bagian kamu. Selama nama Yahweh ditempatkan, ya, selama nama Yahweh itu tetap diprioritaskan, tetap diutamakan, maka berkat itu, berkat kelimpahan itu akan menjadi bagian orang Israel. Tetapi apa gunanya kalau hanya menikmati kelimpahan, tetapi tidak ada disertai dengan pemeliharaan? Sehingga saudaraku, Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, ya, ada kata Veish mereka. Ada pemeliharaan di sana. Ada janji perlindungan. Untuk apa? Panennya berhasil, berkelimpahan, berlipat kali ganda, tetapi habis itu misalnya dibobol maling, dibawa kabur sama orang, atau ditipu orang misalnya. Nah, Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, kamu bukan cuma memperoleh berkat, kamu bukan cuma memperoleh kelimpahan, tetapi juga kamu diberikan jaminan, yaitu pemeliharaan. Bahwa apa yang kamu miliki, itu akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Misalnya tadi panen atau ternak mereka berkembang biak menjadi banyak. Sekali beranak mungkin 12-20 dan seterusnya. Bukan cuma berlipat ganda, berkelimpahan, tetapi ada janji perlindungan bagi mereka. Ada janji pemeliharaan bagi mereka. Dan inilah frase yang pertama untuk meneguhkan orang Israel yang selama ini berjalan dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kekhawatiran. Mereka masih bertanya-tanya, benar enggak sih ada kelimpahan? Lebih baik kami kembali ke Misraim, ke Mesir. Di sana kami masih banyak makan enak-enak. Sekalipun kami ditindas, kami harus kerja keras. Tetapi kalau soal makan, maka kami tetap makan. Persoalan inilah saudaraku, sehingga Tuhan harus menjawab mereka, memberikan jaminan kepada mereka, bahwa asalkan Yahweh Elohim, engkau tetap jadikan dia sebagai nomor satu, tidak berpaling, menjalankan apa yang dia perintahkan, maka mereka akan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Mereka akan menikmati yang namanya kelimpahan yang disertai dengan pemeliharaan, perlindungan. Dan berkat yang sama itu pun Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kita. Sehingga di dalam hidup yang kita jalani, pengiringan kita kepada Tuhan, kita jangan sampai dihantui dengan segala ketakutan. Jangan sampai kita dikuasai oleh kecemasan. Bukan berarti kita tidak boleh khawatir.
cemas. Itu mah kodrat kita sebagai manusia. Tetapi sebagai orang yang memiliki Tuhan, yang memiliki pengharapan, kita harus tahu bahwa Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada frasa yang kedua. Dalam berkat Kohen yang disuruh oleh Tuhan untuk diucapkan oleh seorang imam kepada umat Israel tak kala mereka datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara ibadah ini, kita bicara paket. Saya selalu tegaskan dan tekankan kepada kita, ibadah seperti ini bagian daripada ibadah. Tetapi ibadah yang hakiki, ibadah yang sejati itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Saul. Rabi Saul dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Yaitu persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Setiap saat. Jadi jangan kita pilah-pilah. Berkat Tuhan ini akan kita terima ketika kita menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka Tuhan ingatkan kepada orang Israel, jangan kamu keluar. Nah, frasa yang kedua ini tetap berkaitan dengan frasa yang pertama. Dalam bahasa Ibrani yaitu Yair, Yahweh, Panai, Elecha, Fikuneka. Terjemahan ILT menerjemahkan dengan Tuhan membuat, Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Kita tahu bersama bahwa di dalam Keluaran pasal yang ke-33, seorang Moses, seorang abdi Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa keluar umat Israel dari tanah perbudakan dari Mesir. Keluaran 33 memberikan konfirmasi kepada kita bahwa Moses tahu betul bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, kalau memang aku memperoleh kasih karunia daripada Tuhan, berikan aku petunjuk. Berikan aku tanda. Berikan aku sesuatu yang bisa menguatkan imanku. Bahkan kalau kita baca ayat 15, apa yang Moses bilang? Kalau Tuhan tidak menyertai kami, tolong jangan suruh kami berjalan di padang gurun ini. Ini kodrat manusia. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, mereka sudah mengalami begitu susahnya padang gurun, begitu pahitnya padang gurun, begitu lelah dan begitu berat. Apalagi mau memimpin sekian juta orang yang tegar tengkuk alias keras kepala. Sehingga Tuhan bilang gak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Gak ada seorang pun. Termasuk Moses pun tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Seorang Moses pun tidak bisa melihat itu.
Bapak Ibu Saudaraku, kata menyinari engkau dengan wajahnya atau membuat wajah Tuhan itu bersinar atas umat Israel, umat yang Dia pilih, itu sebenarnya merupakan jawaban dari jalan yang gelap, yang seolah-olah tidak ada pengharapan, yang sedang bahkan akan ditempuh oleh Mose dan bangsa Israel. Maka kita bisa melihat ada ketakutan di sana, saudara. Ada kegantaran. Mose bilang, kalau Tuhan tidak menyertai, jangan suruh kami pergi berjalan di padang gurun ini. Tetapi Yahweh Elohim berjanji melalui ucapan berkat dalam frasa yang kedua itu, bahwa dalam setiap jalan yang mereka tempuh, dalam setiap perjalanan hidup umat Israel, maka Tuhan akan memberikan mereka petunjuk melalui cahaya wajahnya, melalui terang daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga orang Israel boleh berjalan di dalam ketentraman dan kepastian. Dan ini harus Tuhan sampaikan kepada Mose dan kepada orang Israel. Dan itulah yang Dia nyatakan kepada mereka. Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 31 ayat 17. Tolong Pak Rende baca. Ketika Yahweh Elohim menyinari dengan wajahnya, atau ILT menerjemahkan membuat wajahnya bersinar, itu sering kali diartikan, dihubungkan dengan tuntunan dan bimbingan Tuhan bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan. Mazmur 31 ayat 17. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, wajah Tuhan yang bersinar itu seringkali dihubungkan dengan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan. Dan kasih karunia dalam frasa yang kedua juga sangat erat berhubungan dengan keselamatan. Dalam Mazmur pasal yang ke-67 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kita bisa melihat di sana bagaimana sinar wajah dan tuntunan daripada Yahweh Elohim akan membawa umatnya untuk berada atau tetap berada di dalam jalan yang benar yang menuju kepada keselamatan. Jadi orang-orang yang memperoleh kasih karunia oleh Tuhan, yang memperoleh kasih karunia Tuhan, adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan keselamatan, sama seperti orang Israel. Sehingga frasa yang kedua ini memberikan jaminan bagi umat Israel. Asalkan engkau tetap mengikuti tuntunanku, dengan frasa kalimat wajah yang bersinar yang dihadapkan kepada umat Tuhan, itu menyatakan tentang tuntunan dan pimpinan Tuhan bagi umat Israel. Maka kamu pasti akan memperoleh kasih karunia. Maka kamu pasti akan memperoleh keselamatan.
Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapkanlah keselamatan yang daripada Tuhan. Rindukan keselamatan, maka kasih karunia itu akan kita peroleh. Amin. Mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Carilah wajahnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan membuat wajahnya bersinar atas kita. Carilah wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memberikan tuntunan dan pimpinan atas hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati berkat yang pertama, frase yang pertama, yaitu kebutuhan kita dicukupkan, dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang kita punya, yang kita miliki, semua dijagai oleh Tuhan yang kita sayangi. Bukan hanya frasa itu yang kita peroleh, tetapi kita memperoleh di dalamnya ada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Untuk kita memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Ketika dia membuat wajahnya bersinar atas kita. Sehingga kita memperoleh yang namanya keselamatan, memperoleh yang namanya kasih karunia. Mazmur 67 ayat 2 dan yang ketiga. Kiranya Elohim berbelas kasihan kepada kita dan memberkati kita dan menyinarkan wajahnya kepada kita, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dalam kitab Brit Hadasa, keselamatan saudara memiliki penegasan yang memang agak sedikit berbeda. Bukan hanya soal masalah keselamatan, saya selamat dalam perjalanan. Orang Israel selamat dari melewati padang gurun dan sampai ke negeri perjanjian. Tetapi penegasan keselamatan di dalam perjanjian baru itu berkaitan erat dengan yang namanya pengampunan atas dosa kita manusia. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang ditegaskan di dalam perjanjian yang dibaharui itu lebih kepada yang namanya pengampunan atas dosa kita manusia. Karena sesungguhnya perjalanan iman kita kan bukan di dunia ini, tetapi menuju kepada sebuah tempat yang sudah disediakan oleh Yesus Sang Mesias kita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat inilah yang menjadi tujuan kita. Nah saudara, kalau tanpa pengampunan yang disediakan oleh Tuhan, mustahil kita akan sampai. Mustahil kita akan selamat. Inilah yang namanya karunia yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga saudara-saudaraku di dalam hidup yang kita jalani, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena ada pengorbanan Yeshua. Ada darah pengampunan yang tersedia bagi kita manusia yang mau beriman dan percaya kepada Dia. Tetapi jangan juga kita menyepelekan darah perjanjian dengan sengaja berbuat dosa. Sudah tahu itu dilarang, sudah tahu itu dosa, tetap kita lakukan. Kan beda saudara. Yang namanya dosa yang tidak sengaja dengan sengaja kan berbeda. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memiliki kepastian di dalam Yeshua. Ada pengharapan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya karena belas kasihan dan rahmat Tuhanlah, maka Ia
menyinari kita dengan wajahnya, dengan cahaya wajahnya. Sehingga kita yang tadinya dulu ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa, maka hati kita diterangi oleh Tuhan. Kita bisa merenungkan betapa penting darah perjanjian yang ditumpahkan di atas kayu salib. Kita bisa merenung betapa penting pengorbanan Yeshua HaMasyiah. Dan kita yang beriman kepadanya, dia menjanjikan akan memberikan kita, yaitu keselamatan. Memberikan tuntunan bagi kita sampai kepada keselamatan yang sesungguhnya. Lalu kemudian kita masuk kepada frasa yang ketiga, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kalimatnya yaitu Yisa Yahweh Panah Elecha Rikunecha. Salah. Weyaselecha Shalom. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam frasa yang ketiga ini masih berkaitan dengan wajah Tuhan. Kalau tadi Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu, memberikan tuntunan kepada kita. Nah, kalau yang ketiga, frasa yang ketiga ini, wajah Tuhan di sini menunjukkan tentang kehadiran Tuhan, di mana Tuhan mengarahkan wajahnya kepada umatnya. Mengarahkan wajahnya kepada umatnya juga memiliki arti bahwa Tuhan ada di pihak umatnya. Tuhan ada di pihak umat-umat Tuhan, umat-umat yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan memandang kepada kita, maka ini memberikan satu signal bahwa sesungguhnya kita tidak pernah berjalan sendiri. Nah, kalau kita lihat, saudara, di dalam perjanjian lama, kalau dalam frasa yang tadi Tuhan menghadapkan wajahnya, maka di dalam perjanjian lama kita sering kali menemukan ada kata yang memiliki makna paradoks dengan memandang wajahnya atau mengarahkan wajahnya kepada umat Israel. Memperhatikan, kalau orang memandang dia memperhatikan. Nah, ada frasa, saudara, yang paradoks dalam perjanjian lama yang sering kali kita temukan, yaitu kalau di satunya memandang berarti yang satu memalingkan. Nah, jangan sampai justru Tuhan memalingkan wajahnya daripada umat Tuhan. Dan begitu banyak ayat di dalam firman Tuhan. Misalnya Yesaya pasal 1 ayat 15, tolong Pak Rende baca. Ada beberapa ayat, kita baca 2 ayat saja. Aduh, ini lagi mati malu. Yesaya pasal 1 ayat 15. Dan pada saat engkau menadahkan tanganmu, aku akan menyembunyikan mataku darimu. Juga pada saat engkau memperbanyak doa, aku tidak akan mendengar. Tanganmu penuh dengan darah. Kemudian Yehezkiel 7 ayat 22, sambil menunggu yang lain bergabung. 7 ayat 22.
Aku juga akan memalingkan wajahku dari mereka, dan mereka akan mencemarkan tempatku yang tersembunyi, dan orang-orang yang kejam akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Ulangan 30 ayat 17-18. Ini sambil saya atur ini sudah. Ulangan 30 17-18. Ini ada salah setting soalnya. Kalau mereka masuk, saya mesti terima dulu. Kalau nggak diterima, mereka nggak bisa gabung. Namun, apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah-ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang engkau masuk ke sana dan menyeberangi Yordan untuk memilikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa ketika Bapak Yahweh memalingkan wajahnya daripada umat Tuhan, maka Dia menaruh murka terhadap mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara penting sekali. Kalau dalam teks Ibrani tadi, frasa yang ketiga dimulai dengan kata Yisa, yang memiliki arti lebih kepada sebenarnya mengangkat. Kalau kita lihat kepada ucapan bahagia tadi, dalam Matius pasal yang kelima, atau dalam Injil sinoptik yang lain, yaitu Luka pasal yang ke-6, di situ memakai kata melihat kalau Matius atau Matius, dan Luka itu atau Lukas memakai kata memandang. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan bahasa Ibrani pakai kata mengangkat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perhatian yang khusus dari Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan umatnya. Dia tahu keterbatasan, dia tahu kemampuan, dia tahu kekurangan. Sehingga dia tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dia ada bersama dengan umat Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia Elohim yang hadir. Dan yang paling terakhir, kehadiran Tuhan bagi umat yang Dia pilih, bagi kita umat yang Dia pilih, yang telah Dia tebus. Dia bukan hanya memberikan yang namanya berkat materi tadi, kelimpahan tadi, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan Dia sediakan. Tetapi Dia memberikan kita yang namanya perlindungan, pemeliharaan. Lalu Dia memberikan kita tuntunan untuk kita mengenal jalan-jalannya, mengenal isi hati dan kehendaknya. Maka Dia akan memberikan kepada kita keselamatan. Ada pengampunan yang Dia sediakan bagi kita. Dan yang terakhir Dia mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Dia Tuhan yang hadir. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bukan cuma itu, tetapi ada jaminan yang terakhir, yaitu kata shalom. Kata shalom yang berkaitan dengan kesejahteraan, damai sejahtera. Nah, kalau kita memang teliti dalam perjanjian lama, saya melihat memang ada beberapa kata yang menggunakan kata shalom. Shalom itu bukan hanya memberikan pengertian kepada kita tentang damai sejahtera. Ini berkat yang utuh, saudara. Di mana di dalamnya ada yang namanya kesejahteraan, yang di dalamnya juga ada yang namanya kesehatan, yang di dalamnya juga ada yang namanya keselamatan, perlindungan,
Dan sama-sama saudara memakai kata shalom. Ada beberapa ayat yang saya catat di sini, mungkin nggak perlu dibaca. Saudara, Bilangan 25 ayat 12, Ulangan 29 ayat 19, 1 Samuel, Mazmur juga banyak. Dalam bahasa Ibrani ini memakai kata shalom. Tetapi memiliki makna bukan hanya sekedar yang namanya damai sejahtera, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan yang namanya perlindungan, berkaitan dengan yang namanya keselamatan. Jadi berkat shalom yang Bapa Yahweh jaminkan kepada kita itu, saudaraku, bukan hanya soal masalah kesejahteraan secara finansial, tetapi juga keadaan yang baik. Bukan cuma keadaan baik, tetapi di dalamnya kita memperoleh ketenangan. Ya kan? Bukan juga cuma hanya ketenangan, tetapi juga di dalamnya kita memperoleh kesehatan. Jadi inilah berkat yang utuh, yang luar biasa, saudara, yang terkandung di dalam yang namanya kata shalom itu. Jadi bukan semata-mata hanya damai sejahtera, ada ketenangan di dalamnya. Karena rasa-rasanya orang memang sih nggak tahu ya, Bu Gembala. Kalau juga sakit setiap hari, kayaknya damainya juga lama-lama bisa hilang. Tapi kalau diberikan kesehatan, waduh, luar biasa. Biar juga Tuhan kalau tiap hari sih makan nasi pakai Indomie doang gitu, rasa-rasanya damainya juga lama-lama hilang. Ya. Jadi bukan cuma damai sejahtera, tetapi di dalamnya ada kesehatan, di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada perlindungan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat janji shalom yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel untuk dinyatakan oleh imam besar Aharon, tentunya ini berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga tentunya manusia dengan manusia. Kita memperoleh shalom dari Tuhan, maka kita juga harus bisa membawa shalom itu kepada sesama. Dan di dalam perjanjian baru, frasa damai sejahtera ini seringkali dihubungkan dengan para pengikut Yeshua HaMasiah, pengikut-pengikut calon Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada Yeshua HaMasiah. Maka damai sejahtera akan menjadi milik mereka. Milik mereka, orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Yeshua HaMasiah. Dan kita tahu dalam Galatia pasal 5 ayat 22, damai sejahtera itu adalah bagian daripada buah roh. Maka jangan heran kalau dalam surat-surat daripada Rasul Saul, seringkali dia mengawali dan mengakhiri dengan kata damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu dari Elohim Bapa dan dari Tuhan Yeshua HaMasiah. Cuman kita suka lupa. Ibu Riana kemarin nanya, kok Pak Gembala nggak baca sih yang itu? Ya, saya sudah kadang-kadang kita ini kan terkonsep seolah-olah kalau baca itu berarti kurang seolah-olah yang nggak baca itu lebih kualitasnya lebih mantap daripada yang baca. Kendati pun yang tidak baca itu suka salah-salah, kebolak-balik, yang mutar itu aja. Tapi kan jujur kalau jemaat pada umumnya, wah, sekalipun khotbahnya hebat, tapi kalau baca dia akan baca. Jadi kita suka salah. Nah, untuk itu saudaraku, kita bisa melihat bahwa berkat shalom ini menjadi sesuatu yang penting. Menjadi sangat penting bagi
para pengikut Yeshua HaMasiah. Kalau kita melihat Yohanan pasal 16 ayat 33, bagaimana Yohanan menggunakan kata damai sejahtera sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yeshua kepada murid-muridnya di tengah-tengah penderitaan. Karena mereka akan menghadapi dunia yang jahat, yang di dalamnya mereka akan menderita penganiayaan. Tetapi kalau mereka memiliki damai sejahtera, maka damai sejahtera itulah yang akan tetap membuat mereka rela dan ikhlas menghadapi segala situasi dan keadaan, sekalipun dalam penderitaan dan penganiayaan. Tolong Pak Rende baca Yohanan 16 ayat 33. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu telah mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, damai sejahtera diberikan sebagai kekuatan dan bukti bahwa Yeshua HaMasiah ada di dalam hidup para muridnya. Begitu juga saudaraku, berkat Shalom itu damai sejahtera diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa kuasa kebangkitan Yeshua HaMasiah telah diberikan kepada setiap kita. Sehingga sekalipun ada di dalam penderitaan, sekalipun ada dalam pergumulan, sekalipun ada di dalam keadaan yang berat, yang tidak mengenakan, kita tetap akan rela dan ikhlas, tabah dan sabar menghadapi semua itu. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan Roma pasal 14 ayat yang ke-17, bahwa kerajaan sorga itu bukan bicara makan dan minum, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Ruach HaKodesnya, yang dikerjakan oleh Roh Kudusnya. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 1. Tolong Pak Randy, cara cepat. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Nah saudara-saudara, karena damai sejahtera ini diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kemanapun umatnya melangkah, kemanapun umatnya pergi, apapun situasinya, maka damai sejahtera yang akan selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Apapun yang kita hadapi, maka hati dan pikiran kita tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan kemarahan, bukan keluhan, bukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memohon kepada Tuhan yang tidak pernah memalingkan dan membuang mukanya daripada umatnya, untuk memberkati kita, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup kita. Dan kita tahu saudara, Tuhan yang kita sembah memandang kita dengan penuh cinta, memandang kita dengan penuh perhatian, sehingga berkatnya pun akan Dia limpahkan atas kehidupan kita secara utuh. Karena Tuhan kita saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit, tetapi Dia memberikan berkatnya kepada kita secara komplit. Sehingga di hari Sabat ini dengan bangga dan utuh kita akan menerima berkat secara lengkap yang daripada Tuhan. Dan sekali lagi, kiranya Tuhan sendiri, Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMasiah, yang akan senantiasa memelihara pikiran kita, memelihara hati kita melalui putranya Yeshua HaMasiah,
dan kekuatan daripada Ruach HaKodesnya akan selalu menjadi bagian kita saat ini sampai Maranatha, Yeshua datang kedua kali. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya.